Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afifatul Latifah. Saya adalah guru kelas 5 di SD Negeri Wandan Kemiri, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Model refleksi yang saya gunakan adalah modul 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Peristiwa yang paling berkesan dalam mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan istilah guru menghamba pada murid, serta nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Pada modul 1.1 kita mengenal istilah guru menghamba pada murid. Yang dimaksud di sini menghamba bukan berarti guru tunduk dan menuruti keinginan murid tanpa batasan dan kontrol yang jelas. Yang dimaksud guru menghamba pada murid adalah guru mampu memahami dan memenuhi kebutuhan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien, serta menyenangkan. Kemudian di modul 1.2 kita mempelajari nilai-nilai guru penggerak. Salah satunya yaitu berpihak pada murid. Berpihak pada murid yang dimaksud di sini adalah memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan murid dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam belajar maupun dalam bersikap. Pada modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya menyadari bahwa menjalankan peran sebagai guru bukanlah hanya sekedar pekerjaan atau karir. Akan tetapi, kita membersamai murid-murid kita untuk menuju masa depan yang cerah serta menjadikannya sebagai manusia seutuhnya. Maka dari itu, menjadi guru yang paling utama adalah mengerti kondisi murid saat kita membersamai mereka dalam belajar. Seseorang anak lahir dengan garis halus yang berbeda-beda. Tugas seorang guru adalah mengarahkan anak untuk menebalkan masing-masing garisnya sehingga menjadikan mereka manusia seutuhnya. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah saya merasa sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari orang yang berkesempatan belajar dalam pendidikan calon guru penggerak, karena saya seperti orang yang diberikan air dan tongkat untuk berjalan, yang artinya saya sebagai guru diberikan bekal ilmu dan alat untuk dapat terus melaksanakan tugas saya sebagai guru sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa menjadi guru artinya saya harus memintarkan murid saya, yang artinya sebelum kita mengajar, anak tidak tahu apa-apa, maka tugas guru adalah memberikan pengetahuan. Ternyata pemikiran saya salah. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya semakin memahami bahwa tugas guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping anak dalam belajar. Seorang anak berhak belajar menurut bakat dan minat masing-masing. Anak akan mendapatkan pengetahuannya sendiri dengan eksperimen dan belajar dari berbagai sumber belajar. Guru bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Sebagai guru, maka kita dituntut untuk dapat menuntun anak menemukan sendiri pengetahuannya. Maka dengan proses pembelajaran tersebut, pengetahuan yang dimiliki anak akan selalu terkenang dan sesuai dengan kebutuhan anak sendiri. Maka dengan itu, pengetahuan mereka bersifat abadi. Selanjutnya, penerapan ke depan atau rencana pengembangan diri. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah saya akan menciptakan pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya akan menerapkan nilai serta peran saya sebagai guru penggerak. Beberapa contoh pembelajaran yang akan saya kembangkan yaitu
Yang pertama, menerapkan model dan media pembelajaran yang variatif sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Dan yang ketiga, manfaatkan teknologi sebagai bagian dalam pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.